dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. 271 penjabat kepala daerah. Dan setiap penjabat kepala daerah dianggap warganya ada 5 juta. Berarti hampir 100 juta warganya yang bakal ikut nanti dalam Pilpres Presiden dan Wakil Presiden yang kepala daerahnya ditunjuk oleh Presiden dan Kemendagri. Jadi ICW, gimana caranya untuk mengawasi agar para penjabat kepala daerah tidak dipolitisasi, ya tidak harus loyal mengikuti yang nunjuk dia siapa. Gimana cara mengawasinya? Ya, Dan apakah mungkin? Ya, kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin, mungkin. Apakah itu realistis atau tidak? Bagi saya itu sudah tidak realistis lagi. Tidak realistis. Karena pemilu sudah semakin dekat. Selama ini proses perbaikan sudah diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri, ternyata mereka tetap bersikukuh menganggap pendapat mereka yang paling benar. Padahal kritik itu bukan lahir dari masyarakat sipil, kritik itu bukan hanya lahir dari ICW, kritik itu lahir dari beberapa lembaga negara yang tadi saya sampaikan, Ombudsman dan juga Komisi Informasi Pusat. Saya tambahkan satu, Bang Hotman, fenomena yang tampak dalam penjabat. Saat ini ada fenomena seseorang di luar dari struktur pemerintahan dititipkan di satu instansi negara agar memenuhi unsur sebagai JPT tadi, baru kemudian masuk menjadi penjabat. Saya ambil contoh konkret, saya sebut nama di sini, penjabat Gubernur Aceh, yang bersangkutan sebelumnya dinas di militer, pensiun dari TNI tanggal 1 Juli tahun 2022, diangkat sebagai staf ahli Mendagri tanggal 4 Juli, selang 3 hari, Bang Hotman. Kemudian dilantik menjadi penjabat Gubernur Aceh selang 2 hari, tanggal 6 Juli. Jadi kami melihat beberapa kebijakan dari Menteri Dalam Negeri ini keliru jelas berdasarkan banyak temuan, kemudian menjadikan Kementerian Dalam Negeri sebagai tempat singgah sebelum orang-orang itu terpilih sebagai penjabat. Jadi menurut Anda sudah tidak mungkin lagi mencegah 271 ini mempolitisasi, sudah nggak mungkin, pemilu udah dekat. Kritik sudah masif, Presiden sudah disebut beberapa kali untuk mengeluarkan peraturan pemerintah, tapi ternyata mereka masih menganggap diri mereka benar. Terima kasih. Pak Ferry, emang politik begitulah. Iya kan? Emang politik begitulah. Jadi Anda sudah pesimis bahwa yang Anda dukung bakal kalah atau bagaimana? Bukan pesimis, Bang. Kita memberitahu kondisinya ke publik agar publik bersiap untuk mengawal hak mereka dalam pemilu. Jadi kan Abang sudah tahu nih, sebagai pemilih Abang harus punya kesadaran, saya harus kawal nih suara saya. Kalau Abang tahu di TPS si A cuma dapat 10, tiba-tiba nanti diakumulasi suara di pengumuman tingkat pusat, tiba-tiba dia jadi 100, Abang harus bicara ke Tapi kalau penjabat kepala daerahnya datang setiap malam bikin musik dangdut, acara hiburan, dikasih segala macam fasilitas, makan-makan. Itu yang orang daerah, orang desa, siapa yang tidak terpengaruh? Itu yang tidak sesederhana yang diceritakan oleh Prof. Jo dan Bang Saan tadi. Motifnya sudah berubah sesuai perkembangan zaman, Bang. Mereka punya tugas masing-masing, core dalam kecurangan itu yang akan mereka lakukan. Tugas masing-masing dalam kecurangan. Tugas masing-masing dalam kecurangan. Itu ada beberapa kasus yang menarik. Misalnya kalau kemudian ada sanksi kepada kepala desa, itu tidak direspon. Nah, kalau kemudian ini naik jadi pidana di sentra Gakumdu atau di kepolisian, tidak direspon. Masing-masing sudah ada wilayah. Jadi Anda mengatakan sekarang tinggal kepada masyarakat agar lebih agresif. Yang punya hak suara masyarakat. Yang harus mengawalnya dalam kondisi curang masif seperti ini adalah Terima kasih, Pak Johan. Gimana? Kalau saya gimana mencegah? Mungkin enggak 271 tidak memihak? Saya kira masih ada peluangnya. Asal pemimpin pemerintahan kita di pusat ini sebagai yang mengangkat para PJ ya. Jadi boleh dikatakan PJ itu kan diangkat oleh presiden nih. All the president men. 271 itu, Pak. Nah, supaya terputus ada cutting off antar power presiden, apalagi anaknya maju nih sebagai wakil presiden. Saran apa ini? Apa? Saran saya adalah presiden
itu mengambil cuti dengan kesadaran sendiri di luar tanggungan negara selama masa kampanye 75 hari saja. Nah, PLT Presiden adalah Wapres. Dengan begitu Presiden duduk manis. Wah, ini usulan baru lagi. Itu usulan dia. apa lagi nih? Nah, itu akan memotong. Ini ada kasus. Tapi di luar negeri nggak begitu. Enggak, Di Amerika di mana-mana nggak ini gitu. Indonesia, Bang. Oke. Dalam model pilkada Ya. itu bisa kita pakai. Ya kalaupun misalnya Presiden cuti masih ada Kemendagri Oh, nggak bisa. yang akan membujuk kepala daerah ini, penjabat ini akan memihak. Ada PLT yang namanya Wapres yang menjalankan tugas untuk bisa membuat PJ. Jadi Anda berjalan dengan mengusulkan netral. agar Presiden cuti? Cuti di luar tanggungan Waduh, negara. Pak Soni gimana? Politik itu serba mungkin. Serba mungkin, serba kasar, serba jahat, serba Serba apa? mungkin artinya dalam konteks PJ kepala daerah tadi Ya. bisa juga digunakan sebagai alat politik dan juga bisa tidak. Ya, Ada faktor yang kunci tergantung kepada vertikalnya adalah pesan dari atasnya. ya. Kalau memiliki komitmen yang kuat dan integritas yang kuat untuk kemudian perintah jaga netralitas dalam rangka menjaga wibawa pemerintah di mata rakyat, ya itu pasti PJ-PJ tidak Tapi akan. kan Pak. kita realistis lah. Kalau sudah menyangkut pemilu jabatan presiden dan wakil presiden, masih mikir netralitas lagi itu gimana? Udahlah, ya. Baik Pak, ini dalam pengalaman saya sebagai PJ, walaupun toh misalkan andai kata ada di pemerintah tidak mudah juga untuk mengaruhi asumsi tadi. 1 PC 5 juta itu kan, Ya. bisa pengaruh semuanya. Tidak semudah itu, karena kiri kanan ada juga kontrol. Jadi Anda masih belum yakin 271 ini akan benar-benar berpihak kepada pemerintah pusat? Sama sekali saya tidak yakin tidak gimana? semuanya. Ya, gini. Pak Saan, ada usulan dari Pak Johan agar presiden cuti. Nah, kalau itu kan rasanya nggak masuk lah ya. Nggak Menurut masuk saya. apa? Kan Nggak masuk gini, di akal? ya karena nggak masuk ke dalam logika ya. Saya bayangkan. Jadi Bapak tidak setuju? Ya, jadi gini, kepala daerah yang maju aja sebagai incumbent, dia hanya cuti pada saat kampanye doang. Oke. Jadi ketika dia diatur aja kampanyenya seminggu sekali, dia cuti Ya. cuma sekali aja. Ya. Itu kepala daerahnya segitu, Ya. apalagi presiden yang tidak maju kan gitu. Ya. Jadi nggak ada urgensinya gitu. Nah sekarang gini, yang pertama yang soal Mencegah politisasi. politisasi kan, tadi Ya. saya kan mengatakan Agar kepala penjabat ini tidak memihak. jadi potensi di adanya politisasi itu kan ada potensinya, Ya, kan potensi, ada, ya. potensinya Ya, ada. semuanya. Nah, yang kedua, ketika ada potensinya, apakah akan efektif politisasi ini? Kepala daerah loh, Iya, penjabat iya. loh. Walaupun kepala daerah atau pejabat, kan dengan suasana politik yang sudah berbeda, di mana misalnya kemandirian masyarakat yang memiliki hak pilih itu udah ini kan nanti efektivitasnya seperti apa? Jangankan gini ya misalnya, dalam banyak kasus, kepala daerah yang menjabat, nih incumbent, maju, yang dalam bayangan itu tadi misalnya dia bisa otomatis menang, itu kan banyak yang kalah juga. Ya. Padahal dia memiliki resources yang cukup kan Ya, gitu loh. ya. Tapi kan dia tidak linier, otomatis dia akan memenangkan sebuah kompetisi. Itu yang dipilih. Di Pilkada 2020 banyak sekali incumbent yang kalah. Nah, Tapi, Pak, apalagi pejabat kan gitu loh. 271 penjabat kepala daerah. Belum lagi aparatur pemerintahan. Belum lagi aparat. Ya, di berbagai instansi. Kepala desa. Pak Saan masih berharap nggak Bapak menang? Masih dong harus optimis. Kok gini? Sekarang gimana caranya mencegah? Gimana caranya mencegah? Kita Ruang. sudah habis waktu, Pak. Gimana caranya mencegah? Caranya satu-satunya tadi dari segi peraturan sudah nggak mungkin. Pilpres sudah dekat. Jadi satu-satunya adalah agar seluruh masyarakat melaksanakan haknya menempuh upaya hukum. Kalau ada pelanggaran pemilu sesuai dengan tadi usulan dari Pak Ferry, gugat, dan tentu kita ada pengacara setiap waktu membantu kalian. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam. Karena hanya inilah hot-hot dengan hostnya yang sangat ganteng. Selamat malam. Pak, silakan Pak sini, Pak. Nah. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.